Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Safitri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai data epimeris hisab ruqyat. Nah, pasti akan muncul pertanyaan dari judul video ini. Apa sih yang dimaksud dengan epimeris hisab ruqyat? Epimeris hisab ruqyat atau lebih singkat disebut epimeris adalah seperangkat data-data astronomi yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan referensi dalam masalah hisab dan ruqyat. Nah, epimeris hisab ruqyat ini menyediakan beberapa data mengenai matahari dan bulan. Matahari dan bulan dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun ruqyat, menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan Qamariyah, dan gerhana. Nah, adapun data matahari yang disediakan diantaranya ada 8, yaitu yang pertama, bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, jarak geosentrik, semi diameter, kemiringan ekliptika, dan perata waktu. Sedangkan adapun data bulan yang disediakan juga terdiri atas 8 bagian, yaitu yang pertama, bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, horizontal paraleks, semi diameter, sudut kemiringan bulan, dan luas cahaya bulan. Adapun penjelasan mengenai data matahari dan data bulan yaitu sebagai berikut. Data matahari. Data matahari terbagi atas 8 bagian, yaitu yang pertama, ecliptic longitude, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah bujur astronomi, atau dikenal pula dengan istilah takwim atau tul syams, adalah jarak matahari dari Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kedua yaitu ecliptic latitude, atau dalam bahasa Indonesia dikenal pula dengan lintang astronomi, atau biasa juga dikenal pula dengan istilah ardulis syams, adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Yang ketiga yaitu apparent right ascension, atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan asensio rekta, dan juga biasa disebut dengan istilah penjatan tegak atau asyuudul mustaqim atau al-mustaqaliyul baladiyah, adalah jarak matahari dari titik Aries atau Hamal diukur sepanjang lingkaran ekuator. Keempat yaitu apparent declination, atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan deklinasi matahari yang terlihat atau bukan matahari hakiki, atau dikenal pula dengan istilah mail asyams, adalah jarak matahari dari ekuator. Bila nilai deklinasi positif berarti matahari berada di sebelah utara ekuator, tapi bila nilai deklinasi negatif berarti matahari berada di sebelah barat ekuator. Yang kelima, Earth geocentric distance, atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah jarak geosentrik. Data ini menggambarkan jarak antar bumi dan matahari dalam satuan astronomical unit. Jarak terdekat antar bumi dengan matahari disebut perigee atau al-hadid, sedangkan jarak terjauh disebut apogee atau al-auj. Keenam yaitu semi diameter, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan jari-jari yang dikenal pula dengan nifsu qutar al-syams, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Yang ketujuh yaitu truth obliquity, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah kemiringan ekliptika, yang dikenal pula dengan istilah al-mail al-kulli atau al-mail ad-dam, adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Dan yang terakhir yaitu equation of time, atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah perata waktu, yang dikenal pula dengan istilah ta'dil wat atau ta'dil zam, adalah selisih antar waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Kemudian data bulan. Data bulan juga terdiri atas 8 bagian, yaitu yang pertama apparent longitude, atau dalam bahasa Indonesia
Indonesia dikenal dengan istilah bujur astronomi, yang dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah tul al-qamar. Data ini adalah jarak antar titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua, apparent latitude atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah lintang astronomi bulan, yang dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah ardul qamar. Data ini adalah jarak antar bulan dengan lingkaran ekliptika, diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika. Ketiga, yaitu apparent right ascension atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ascensi rekta bulan, yang dalam bahasa Arab dikenal pula dengan istilah asy'udul al-mustaqim atau al-matoli'u al-baladiyah. Data ini adalah jarak titik pusat bulan dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Keempat, apparent declination atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah deklinasi bulan, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah mailual qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator. Yang kelima, horizontal parallax adalah besaran sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ketika di ufuk ke titik pusat bumi dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi. Yang keenam, semi diameter atau disebut juga dengan jari-jari bulan atau nifsu qutri al-qamar adalah jarak antar titik pusat bulan dengan piringan luarnya. Yang ketujuh, angle break lip atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sudut kemiringan hilal, adalah sudut kemiringan piring hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Yang terakhir, yaitu Fresnel illumination, adalah besar atau luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Itulah tadi data epimeris hisab ruqyat yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.